Tapi kalau orang Padang kayaknya agak susah. Agak susah sedikit lah. Tip, Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah nomor berapa? Bil ghaib. Orang-orang yang beriman. Berarti lawannya iman apa? Kufur. Kira-kira orang kafir sukses atau enggak? Menurut Al-Quran ya. Kan kita bahas menurut Al-Quran. Bukan menurut orang kafir. Kalau menurut orang kafir ya sukses. Kalau dia sudah kaya, kalau dia sudah punya banyak harta, dia bisa beli ini, beli itu. ATM-nya unlimited. Ya, apa? Tidak terbatas saldonya. Tapi menurut Al-Quran yang sukses kriteria yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Di sini kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada hal yang gaib. Kenapa? Karena tingkatan iman ini lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Kalau Islam itu berkaitan dengan hal-hal yang zahir, yang nampak kasat mata. Rukun Islam kebanyakan demikian. Sholat nampak atau tidak? Nampak. Karena sholat itu mencakup seluruh amalan. Amalan zahir, jawarih, anggota badan, ada rukuknya, ada sujudnya, ada juga amalan lisan, ada bacaan-bacaannya, ada juga amalan hati, bagaimana khusyuknya. Tapi yang menjadi syahid kita adalah nampak sholat itu. Ya, orang kalau sholat kan nampak ada rukuknya. Kemudian zakat, nampak nggak orang kalau zakat? Wujudnya ada. Ya, kalau zakat fitrah dengan apa? Makanan pokok, ya, beras 3 kilo atau 2,5 kilo. Kasihkan ke orang yang membutuhkan, fakir miskin. Zakat mal juga demikian. Ya, nampak atau tidak? Ada harta yang dizakati. Ya, melalui rekening misalnya transfer atau dalam bentuk barang. Ya, hasil panen misalnya, beras ataupun buah-buahan ataupun yang lainnya. Nampak? Ya. Puasa nampak atau tidak? Ya, kalau puasa ini enggak antara nampak enggak nampak, ya. Makanya kata Allah ya Azza wa Jalla tentang puasa, fa innahu li wa ana ajzibih. Ya, puasa ini adalah amalan seorang hamba dan Allah saja. Ya, tapi secara kasat mata sudah nampak ciri-ciri orang puasa. Biasanya dimulai dengan sahur, ya. Ya, ada mukadimahnya sahur, apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan apa? Semarak kaum muslimin, dan ini perkara yang sudah disepakati. Ma'lum minaddin bid-darurah. Ya, kalau dalam bahasa syariat. Ya, kalau orang mengingkari kewajiban puasa ya enggak Islam dia. Ya. Puasa kemudian buka puasa waktu maghrib, dia nunggu-nunggu. Ya, wallahu alam dia puasa atau tidak, tapi dohirnya dia puasa. Buktinya waktu maghrib dia buka. Ya. Wallahu alam siang dia makan atau tidak, kan tidak tahu. Antara dia dengan Allah ya Azza wa Jalla. Tapi kita melihat dohirnya, oh orang ini puasa. Ya. Haji, nampak atau tidak? Oh jelas nampak. Haji syiar Islam. Ya, mulai dari berangkat sampai pulang nampak. Ya, biasanya berangkat dari mana? Dari rumahnya ke asrama haji dulu. Ya, baru ke bandara BIM, ya. Baru setelah itu ke Jeddah. Baru setelah itu manasik, semua rangkaian manasik nampak. Mulai dari tawaf kudumnya, mulai dari sa'inya, mulai dari wukufnya sekalian. Ya, itu semuanya nampak. Nah, itu Islam tuh, amalan-amalan yang berkaitan dengan zahir. Ada berkaitan dengan batin yang gaib, yaitu al-iman. Nah, ini derajatnya lebih tinggi daripada Islam. Ya. Karena terkadang orang zahirnya baik tapi batinnya buruk. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu dilihat dari apanya? Hatinya. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum, dalam riwayat yang lain. Allah tidak melihat bentuk luar kita.
ketampanan kita, ya, dengan kekekaran tubuh kita. Bukan itu yang Allah lihat. Walakin yanduru ila qulubikum. Yang dilihat adalah hatinya. Ya, hati. Makanya iman, kenapa kok lebih tinggi daripada Islam? Karena dia berkaitan dengan yang inti, yaitu amalan hati. Dimulai dari beriman kepada Allah. Dan rata-rata iman itu kan keyakinan di dalam hati. Kenapa kok kita bisa beriman? Padahal kita tidak pernah melihat sesuatu tersebut. Iman ada 6, rukun iman ada 6. Kita pernah nggak melihat Allah? Nggak pernah. Tapi kenapa kok kita percaya bahwa Allah itu ada? Nah itu tidak. Berarti sudah masuk keimanan di dalam hati kita. Ya, karena Rasulullah SAW mengabarkan tentang adanya Allah ya Azza wa Jalla. Ya. Kemudian al-iman bil malaika, pernah nggak kita lihat malaikat? Tapi kita percaya ada malaikat itu. Karena apa? Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwasanya ada malaikat pencatat amal. Sehingga kita hati-hati tuh. Mau ngomong takut, ngomong jelek, ngomongin orang takut. Karena bakal dicatat tuh sama malaikat. Nggak lepas dengan catatan itu. Ya, tapi terkadang kita kalau imannya agak kurang, lebih takut CCTV daripada sama malaikat ya. Kalau ada CCTV, ya apalagi kalau kita lagi berkendara gitu ya, ada CCTV kayak, oh, nanti ditilang pula. Nah, itu kalau di Arab Saudi kan gitu. Ya, jadi orang lebih takut kepada CCTV daripada takut kepada Allah. Ini subhanallah. Lalu kemudian al-iman bil malaika, al-iman bil rusul, ya atau al-iman bil kutub. Dulu kitab-kitab terdahulu kita belum pernah lihat. Mungkin sekarang Al-Quran kita baru lihat. Kalau dulu kita hanya mendengarkan ada Zabur, ada Taurat yang asli. Kalau Taurat yang sekarang mungkin antum pernah lihat tapi itu kebanyakan tidak asli. Injil, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Itu semua kitab-kitab Allah ya Azza wa Jalla yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Kita mengimaninya. Walaupun kemudian kita mengimani bahwasanya semua hukum-hukum yang ada di kitab-kitab tersebut telah dihapuskan setelah adanya Al-Quranul Karim. Jadi yang berlaku untuk bisa kita amalkan adalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian iman kepada para rasul. Pernah nggak kita lihat satu saja para rasul? Pernah terlihat? Sampai Nabi Muhammad pun kita tidak lihat. Tapi kita yakin, kita beriman, itulah Rasulullah. Itulah yang membawa syariat Islam untuk kita. Kita percaya. Makanya tingkatan keimanan ini sudah menjadi keyakinan, makanya lebih tinggi derajatnya. Kemudian kita beriman terhadap hari akhir. Pernah nggak kita lihat hari akhir? Belum pernah. Tapi kita yakin. Ya, kenapa kok sekarang kita ini mau sholat, mau datang ke majelis ilmu, mau berinfak di jalan Allah, mau beramal soleh? Karena kita yakin nanti ada hari hisab. Bagian dari rangkaian hari kiamat. Ya, beriman kita. Kenapa kok kita sekarang takut berbuat yang haram, makan riba, kemudian bekerja di instansi-instansi yang haram. Kita takut membunuh orang, kita takut menggibahi orang, kita takut mencelakai orang, kita takut mendolimi orang. Kenapa? Karena nanti kita percaya ada balasannya. Karena Al-Quran mengabarkan, ya, sekecil apapun amal ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin, ya, syarran yarah dulu atau khairan yarah? Ya, khairan yarah dulu, baru syarran yarah. Ya. Sekecil apapun kebaikan ada balasannya. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan ada balasannya. Nah, itu kan iman tuh. Ya. Kalau kita dicaci maki orang, kita didolimi orang, bahkan harta kita dirampas. Mungkin kita, udahlah, malas kita balas. Kemudian kita juga nggak punya kekuatan juga untuk balas, ya sudahlah. Ya, insya Allah nanti ada hitungannya. Kenapa kok kita seyakin itu?
Karena kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya selalu di dalam hadis dikatakan, banyak dalam hadis-hadis Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Mesti digandengkan iman kepada Allah, hari akhir. Allah, hari akhir. Ya. Kemudian yang terakhir, kita beriman kepada takdir. Ya, baik itu ya takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik. Ya, menurut perspektif kita. Karena kita tidak pernah tahu takdir kita seperti apa. Ya tidak. Ya, bisa manusia itu ikhtiar. Ya. Adapun takdir yang menentukan hanya Allah ya Azza wa Jalla. Ya, besok saja kita. Ya. Oleh karena kita percaya kepada takdir. Kita hanya manusia bisa ikhtiar, bisa membuat planning, bisa merencanakan. Ya, bahwasanya besok agenda saya begini. Adapun bisa terlaksana atau tidak, itu adalah sesuai takdir Allah ya Azza wa Jalla. Ya, yang paling penting kita sudah mempersiapkan yang terbaik. Nah, itu yang pertama, kunci sukses yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ya. Jadi jangan terlalu silaulah dengan orang kafir. Ya, sekaya apapun mereka, walaupun mereka punya negara sekalipun, ya, punya kesuksesan yang melimpah ruah, tetap dia bukan orang sukses menurut Al-Quran. Tidak ada gunanya. Kesuksesan dia di dunia dengan harta yang melimpah, dengan kebanyakan materi yang dia punya, tidak bisa menolong dia nanti di akhirat. Tidak bisa. Innal ladzina kafaru, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffar. Mati di atas kafiran. Ya. Mati di atas kekafiran. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ya, bahwasanya orang-orang yang mati di atas kafir Allah tidak akan menerima. Walaupun apa? Dia punya satu bumi emas. Kemudian satu bumi emas itu digunakan untuk menebus. Ya Allah, ini saya tebus agar saya bisa masuk surga, agar saya nggak bisa masuk neraka. Bisa? Nggak bisa. Dan juga tidak akan mungkin ada orang di dunia sekaya apapun dia punya satu bumi emas, nggak mungkin. Ini Allah hanya pengen apa? Ini lihat orang kafir, kesudahannya seperti ini. Ya, sekafir-kafirnya orang, saya pernah lihat, wallah alam ini benar atau tidak ya, tapi ada museumnya, Fir'aun. Kenal nggak sama Fir'aun? Pernah ya, kenal ya? Pernah dengar nggak? Ya, pernah dengar gitu ya Fir'aun ya. Saya waktu itu iseng-iseng aja, pengen lihat itu. Ya, karena saya pernah hidup di Kairo 5 tahun. Baru sekali, selama saya hidup 5 tahun itu baru sekali lihat Fir'aun itu. Itu pun setelah saya lulus. Ya, pas masih studi itu udah pernah. Karena bagi saya ngapain ya lihat Fir'aun dilihatin. Ya, gak dapat pahala juga. Cuma akhirnya waktu itu karena diajak, ya sudahlah. Biar gimana sih kesudahan orang yang paling durhaka di muka bumi. Yang mengeklaim, yang diabadikan oleh Allah perkataan kufurnya itu, ana rabbukumul a'la. Ini perkataan yang kufur. Ya, dan ini perkataan yang paling berani. Iblis saja sejahat-jahatnya makhluk enggak berani, Pak. Mengatakan ana rabbukumul a'la, tapi Fir'aun berani. Makanya tingkat kesesatan Fir'aun di atas iblis. Dia ranking 1, iblis ranking 2. Ya. Fir'aun. Kita lihat, ya, kan mumi. Memang nggak boleh di video, nggak boleh di apa. Ya, subhanallah. Ternyata seperti itu Fir'aun. Ya, orang yang durhaka, mengklaim punya kekuasaan, ya, mengklaim punya segala-galanya, tapi akhir kesudahan mana? Ya, mana? Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dengan Qarun. Ya, Allah binasakan.
Padahal hartanya banyak, makanya di setiap tempat itu kalau orang gali-gali lagi bikin bangunan atau apa, terus menemukan ada peninggalan-peninggalan pasti dikatakan apa? Hartanya siapa? Harta korun, harta karun. Nah itu asalnya dari korun itu. Ya kalau Indonesia kan nggak korun, karun. Harta karun gitu ya. Saking banyaknya hartanya. Ya. Kemana sekarang korun? Binasakan oleh Allah. Ya. Jadi ini kunci sukses yang pertama. Oleh karenanya Pak, kalau kita dikaruniai keimanan, kita dan keluarga kita dikaruniai keimanan oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Tidak bisa dibayar walaupun dengan 10 miliar, 1 triliun, tidak bisa. Rugi Pak, kalau antum menerima 1 triliun, murtad, rugi besar. Kenapa? 1 triliun pasti habis. Antum hidup 60 tahun, dalam 60 tahun itu pasti habis. Setelahnya apa? Kekal selama-lamanya di neraka. Tidak bisa dibeli. Makanya kita terkadang kasihan dengan saudara-saudara kita, terutama yang di pedalaman-pedalaman. Makanya kita harus peduli. Ya, mereka itu bukan 1 triliun. Cuma 1 dus Indomie murtad. 1 dus Indomie. Kadang nggak sampai 1 dus, 5 biji. Sama kadang uang 200.000, 300.000. Diiming-iming oleh misionaris untuk mereka murtad dari agama Allah. Agar bisa menemani mereka nanti di neraka. Ya, ini yang terjadi. Ya, di banyak tempat. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat keimanan, sesusah apapun Pak, ujian yang Allah uji untuk kita, sesusah apapun. Kita diuji dengan penyakit, kita diuji dengan kemiskinan, kita diuji dengan apapun, kesusahan apapun yang kita rasakan sekarang, masih ringan. Asalkan jangan diuji urusan keimanan. Oleh karena Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama. Kalau urusan yang lain masih ringan, ada masa berakhirnya. Sakit paling enggak mati. Ya atau tidak? Iya, separah apapun sakit, stadium 4 misalnya. Apa paling mentok apa? Mati. Tapi kalau dia masih membawa keimanan, ringan. Sakitnya menghapuskan dosanya, keimanan mati masuk surga. Itu orang beriman gitu mindsetnya. Kemiskinan, sampai kapan kita miskin? Paling mentok, ya sampai mati. Ya itu tidak? Berapa tahun? 60 tahun. Ya, 60 tahun itu sebentar. Ya, mungkin ada orang tua kita yang sekarang hadir kajian sudah 60 tahun. Ya. Pasti merasa, oh bosnya 60 tahun itu sebentar ya. Ya, walaupun tentunya dilalui dengan susah payah. Tapi sekarang sudah masuk fase 60 tahun. Kayak seperti kemarin hidup. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman, ini yang kemudian harus kita pertahankan. Ya, nikmat keimanan inilah kita jaga betul. Karena tidak ada jaminan kita bisa istiqomah mati di atas keimanan. Sampai Rasulullah SAW itu saking cintanya kepada Abu Thalib secara naluri fitrah. Di akhir-akhir kematian Abu Thalib, ya, di waktu sakaratul maut, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, syahadat. Nanti ketika engkau sudah syahadat, itu ke sakaratul maut, syahadat. Walaupun setelah syahadat mati, yang penting syahadat. Ya, nanti ketika engkau sudah syahadat, aku yang membela engkau di hadapan Allah. Karena Nabi Muhammad tahu betul
Apa gunanya perjuangan dia untuk Islam? Abu Thalib berjuang nggak untuk Islam? Itu ketika Abu Thalib masih hidup, dakwah Nabi Muhammad aman, nggak berani orang ganggu. Karena wibawa, orang-orang segan dengan Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib meninggal dunia, barulah serangan-serangan itu mulai. Sahabat-sahabat lagi mulai disiksa. Maka Rasulullah SAW terancam dibunuh. Berjuang. Tapi apa gunanya perjuangan yang begitu dahsyat, perjuangan yang begitu hebat, tapi kalau tidak Islam, tidak iman, tidak ada gunanya sama sekali. Makanya Rasulullah SAW itu sampai betul-betul pengen gitu loh. Oleh karenanya ketika bapaknya Abu Bakar, ya, bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah, masuk Islam dalam kondisi yang sudah sepuh. Dalam kondisi yang sudah sepuh. Berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Abu Bakar, apa yang ekspresi Abu Bakar apa? Ketika bapaknya masuk Islam? Beliau menangis. Ketahuilah, menangis bukan karena bapaknya masuk Islam. Kenapa? Beliau menangis seandainya tangan bapaknya adalah tangannya Abu Thalib. Seandainya tangannya Abu Quhafah adalah tangannya Abu Thalib, betapa bahagianya Rasulullah SAW. Betapa bahagianya. Lihat keimanan Abu Bakar, lihat. Harusnya kan dia senang bapaknya masuk Islam. Tapi beliau mengatakan apa? Seandainya tangan itu adalah tangannya Abu Thalib, betapa bahagianya Rasulullah SAW. Jadi kebahagiaan Abu Bakar ketika itu menyaksikan abahnya Islam, tapi beliau ingin yang lebih lagi, yaitu kebahagiaan Rasulullah SAW. Makanya Abu Bakar ini luar biasa, Pak. Makanya jika ditimbang keimanan seluruh umat manusia dengan keimanan Abu Bakar, masih berat imannya Abu Bakar. Makanya kata Rasulullah SAW, jika seandainya ada nabi setelahku, katanya pasti Abu Bakar yang jadi nabi. Hatinya lembut, sering nangis. Makanya ketika Abu Bakar diminta untuk jadi imam, ya itu Rasulullah minta kepada Aisyah, istrinya. Kenapa kok minta ke Aisyah? Aisyah siapanya Abu Bakar? Ya anaknya. Ya, perintahkan abimu untuk jadi imam. Enggak usah. Ya, abi itu cengeng. Dikit-dikit nangis, gitu loh. Jadi gak cocok jadi imam. Baru baca ayat nangis. Ya gak selesai-selesai sholatnya, gitu loh. Oh udah perintahkan, Rasulullah SAW perintahkan. Ya akhirnya mau gak mau ya Abu Bakar harus nurut. Dari situlah kemudian menjadi isyarat, ya, bahwasanya pengganti Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin ketika itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu isyarat. Kalau seandainya urusan agama, urusan akhirat sama Rasulullah diserahkan kepada Abu Bakar, masalah imamah fis shalah, apalagi hanya sekedar urusan dunia. Karena kepemimpinan, ya, itu kebanyakan urusan dunia. Ya. Kepemimpinan dalam maksud adalah khalifah. Kalau seandainya urusan sholat saja, urusan agama, urusan akhirat, Rasulullah menyerahkan kepada Abu Bakar. Ya. Dan kami ridho Abu Bakar menjadi pemimpin kami dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dari situlah terjadilah ijma, kesepakatan, ya, seluruh para sahabat untuk mengangkat sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama di dalam Islam. Ya, syahidnya apa tadi? Bahwasanya nikmat keimanan itu adalah nikmat yang luar biasa. Patut diperjuangkan. Kalau kita lihat proses hijrahnya Salman Al-Farisi, pasti kita nangis. Tapi kalau kita menghayati, ya, Salman Al-Farisi itu adalah anaknya, kalau di sini apa namanya, anaknya pembesar lah, ya, datuk kira-kira, ya. Jadi disayang betul, ya, karena Salman Al-Farisi diproyeksikan akan menjadi penerus.
kepemimpinan bapaknya. Sehingga dia disuruh apa? Menjaga Tuhan. Ya. Jadi Tuhannya orang Majusi itu apa? Api. Tapi nggak masuk di akal sama Salman Farisi itu. Dia cerdas, dia punya fitrah yang kuat itu. Kok Tuhan dijaga gitu loh. Masuk akal nggak Tuhan dijaga? Ini kan ditiup aja mati. Masa Tuhan mati? Nggak masuk di akal. Ya, akhirnya ketika itu Salman Al Farisi melihat ada seorang yang beribadah di gereja ya waktu itu Nasrani. Ya, kok ada sholat gitu ya. Kok hatinya tentrem, adem melihat orang sholat. Nah orang Nasrani sholat. Ya, yang Nasrani yang benar nih. Ya, yang sesuai kitab. Ya. Sholat, masya Allah. Akhirnya dia beranikan tanya, ini agama dari mana? Kita pun demikian. Ya, jadi kalau kita melihat hal-hal yang aneh itu, jangan kemudian langsung apa? Justifikasi. Kan sekarang kan orang begitu ya, lihat ada hal-hal yang aneh, langsung mengatakan sesat. Apalagi sekarang punya slogan, pasti semuanya yang disalahkan Wahabi. Kasihan Wahabi ini disalahkan terus. Ya, sampai-sampai masalah tambang aja yang disalahkan masalah apa? Sama apa? Wahabi. Wahabi ramah lingkungan. Wahabi ini kasihan ya. Ya gimana nasibnya, kasihan dia itu. Ya, disalahkan terus. Ya. Subhanallah. Son horak diharamkan. Yang disalahkan siapa? Wahabi. Padahal yang kasih fatwa Kiai NU. Tapi yang disalahkan Wahabi, kasihan Wahabi. Jadi korban terus dia. Iya. Nah itu kadang orang begitu dengan mudahnya. Begini ada hal-hal yang mungkin aneh, ini pasti Wahabi, ini pasti Wahabi. Kalau Salman dah tanya tuh, agama ini dari mana? Dia nggak langsung mengklaim, oh agamamu sesat ya? Bukan Majusi ya kamu ya? Nggak begitu. Ditanya dulu, agama ini asalnya dari mana? Oh, agama ini asalnya dari negeri Syam. Dijawab sama pendeta di situ. Bisa enggak saya belajar ke sana? Subhanallah. Lihat, ghirah. Semangat untuk belajar agama dari sumbernya. Makanya kalau kita mau lihat kemurnian Islam kemana? Dari sumbernya. Di mana sumbernya Islam? Di Mekah dan Madinah. Oh jangan. Ya, kalau sekarang kan gitu. Oh jangan, itu sudah beda. Itu mungkin dulu, sekarang sudah bahaya kalau antum jangan belajar di sana, bahaya. Ya kan kadang beberapa pondok-pondok pesantren itu mendoktrin muridnya begitu. Kamu boleh ya kuliah ke sana, tapi jangan ambil ajarannya, ambil realnya saja. Itu. Subhanallah, sampai segitunya loh. Sampai segitunya orang takut. Ya. Ambil realnya saja dan bahasa Arabnya. Adapun ajarannya jangan. Nanti sesat katanya. Subhanallah. Ya. Break dulu ya. Baik. Ini baru kriteria pertama ini. Nah, kita lanjutkan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
nanti Nabi itu dia tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Kemudian tanda yang terakhir ada khatamun nubuwah, yaitu ada seperti tanda lahir gitu ya di pundaknya. Jadi setelah itu setelah mendengar ada seorang yang datang di Masjid Kuba, akhirnya datanglah Salman. Ya, dia tes, dia bawa sedekah. Ah ini sedekah nih, gitu ya, untuk kamu dan para sahabat, untuk kamu dengan teman-teman kamu. Tapi Rasulullah SAW mengasihkan tuh sedekah itu kepada teman-temannya, tapi beliau tidak makan. Ah ini tanda nih, jangan-jangan ini beneran Nabi nih. Besoknya datang lagi, bawa ini hadiah. Ah ini hadiah, ini bukan sedekah, ini hadiah. Ya, akhirnya Rasulullah juga beliau kasih sama teman-temannya para sahabat. Dan Rasulullah ikut makan. Wah, ini ciri-cirinya sudah nampak. Tinggal satu. Gimana caranya? Bisa lihat tanda di sini tuh. Kan pakai baju. Ya, sampai suatu ketika beliau mendekat terus kepada Rasulullah. Ya, sampai berputar, kadang sana, kadang ke sini. Tapi Rasulullah itu orangnya peka. Ya, orangnya peka. Lalu kemudian beliau itu merasa akhirnya dibukakan lah. Kayaknya kamu ini ada maunya sesuatu gitu. Ya, mau sesuatu ya. Gitu. Kita kan kadang harus begitu. Kadang ada orang yang deket-deket kita. Ya udah kita tanya aja maunya apa sih. Pasti dia ada mau sesuatu gitu. Kadang mau nanya, mau ini, mau itu. Kadang orang mau to the point itu kan agak malu, segan dan lain sebagainya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW bukakan. Ya, akhirnya beliau peluk Rasulullah, beliau menangis. Salman Al-Farisi. Nikmat keimanan. Akhirnya menyatakan ya keislamannya. Dan akhirnya beliau memerintahkan kepada Salman Al-Farisi suruh menceritakan kisahnya yang begitu luar biasa. Ya, sampailah dikisahkan perjalanan bagaimana dia bisa hijrah mendapatkan hidayah Islam. Jadi ini menunjukkan apa? Apa yang saya sampaikan ini mahalnya keimanan ini. Ya, oleh karena jangan gadaikan keimanan dengan sesuatu yang murah. Rugi, Pak. Karena kita akan mendapatkan kenikmatan sesaat tapi kesengsaraan abadi. Ini orang beriman tidak masuk di akal. Kalau orang beriman ya, kalau yang waras tidak mau seperti itu. Baik, kita masuk pada kunci sukses yang kedua. Karena kita akan bahas cuma 3 saja. Ya, kunci sukses itu menurut Al-Qur'an itu 3. Ya. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 disebutkan 2 kunci suksesnya. Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini kunci sukses kedua. Iman iya dan amal soleh. Jadi enggak hanya iman, enggak mau sholat. Tidak beramal soleh, tidak mau bayar zakat, tidak mau beribadah kepada Allah. Ini juga salah. Makanya tidak ada kata sukses bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada kata sukses orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Gak ada. Bukan orang sukses. Makanya kenapa Allah katakan amal soleh di sini, Allah contohkan dengan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah amalan terbesar setelah syahadat di dalam Islam. Dan inilah menjadi pembatas antara orang kafir dengan orang Islam. Makanya sholat adalah identitas seorang yang beriman. Rasulullah SAW mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholah. Batas antara orang Islam dan non-Islam adalah masalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia keluar dari Islam. Makanya ini harus menjadi perhatian. Dakwah, prioritas dakwah kita yang utama. Karena kebanyakan, banyak enggak orang yang meninggalkan sholat? KTP-nya Islam, tapi banyak enggak orang yang meninggalkan sholat? Banyak. Ini berarti kan menjadi PR bagi kita. Dan Allah sudah mengingatkan jauh-jauh hari tentang generasi yang mereka adalah meninggalkan sholat, menyanyikan urusan sholat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayyah.
ada suatu generasi orang-orang yang menyia-nyiakan urusan sholat, meninggalkan sholat. Dan apa akibatnya? Ketika orang sudah berani menyia-nyiakan urusan sholat, meninggalkan sholat, pasti dia akan dekat dengan syahwat. Pasti dia dekat syahwat dan dia akan menuruti syahwatnya terus. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang terjatuh kepada perzinahan, pergaulan bebas, judi online, kemudian mabuk, minum khamr. Kalau kita telisik, ternyata mereka adalah orang-orang yang jauh dari urusan sholat. Benarlah kata Al-Quran. Orang-orang yang meninggalkan sholat berani dia. Ataupun dia sholat, tapi tidak ada ruh sholat itu. Hanya sholat sekedar sholat. Tidak ada. Rasa nyamannya ketika sholat itu tidak ada. Pasti akan dekat dengan syahwat. Ya. Oleh karenanya kalau kita sebagai pemimpin di perusahaan atau pemimpin di instansi, lihat karyawannya itu, lihat urusan sholatnya. Kalau kita pengen mendapatkan karyawan yang berkualitas, lihat dulu urusan sholatnya. Kalau bisa bikin daurah tentang masalah sholat ini, tentang pentingnya sholat ini. Makanya saya itu biasanya kalau lagi pulang, kemudian safari dakwah, kalau di kampung-kampung gitu ya, yang di sana belum banyak orang ngaji, itu selalu yang saya bahas masalah sholat. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang meninggalkan sholat gitu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah contohkan di sini tentang amal soleh dan ini hubungannya dengan Allah. Jadi amal soleh itu ada dua, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, dan hablum minannasnya Allah contohkan di sini apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan apa-apa yang telah Allah kasih untuk kalian berupa rizki, maka infakkanlah. Jadi kalau kita beramal saleh, menjaga sholat, berinfak di jalan Allah, dengan apa yang mudah bagi kita, ya kan infak, nggak harus banyak. Ya, terkadang kita rezekinya pas-pasan. Ya, udah nggak apa-apa. Ya, Allah melihat hati kita, keikhlasan kita. Ya. Lalu kemudian, kenapa kok infak? Karena jiwa manusia dasarnya adalah pelit. Sifat dasar manusia itu adalah pelit. Percaya atau enggak? Percaya enggak? Masa enggak percaya? Yang ngatakan bukan saya, Allah yang ngatakan dalam Al-Quran. Makanya kita harus baca Quran. Biar tahu sifat dasar-dasar manusia itu. Iya. Kadang kita nggak tahu sifat dasar manusia, kemudian kita katakan, Pak, sifat dasar manusia begini. Masa iya? Saya enggak kayak gitu kok. Lah, Allah yang katakan. Kira-kira yang paling tahu tentang kita itu Allah atau kita sendiri? Ya pasti Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Sering mengeluh. Makanya kalau kita punya istri, dikit-dikit ngeluh, syukuri Pak, alhamdulillah. Berarti istri kita masih manusia. Sama juga ibu-ibu punya suami, ngeluh aja. Alhamdulillah Bu, suaminya masih manusia. Karena kalau yang nggak mengeluh, bukan manusia Pak, malaikat. Tapi bukan berarti, berarti boleh Ustaz mengeluh. Nanti dulu. Ya, ini sifat dasar nih, sifat dasar. Kalau kita ngeluh, idza massahu syarru jazua. Jika dikasih musibah, kira-kira mengeluh atau tidak? Tambah mengeluh. Ya, dikasih kemiskinan mengeluh, di PHK dari kerjaan mengeluh, dikasih sakit mengeluh, dikasih ini dan itu, ujian-ujian mengeluh. Akan tetapi wa idza massahul khairu manu'ah. Jika dikasih nikmat, dikasih kelebihan harta, dikasih banyak nikmat, sifat dasar manusia manu'ah, pelit, gak mau dikeluarkan di jalan Allah. Bukan saya yang katakan, Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa lepas dari sifat dasar ini? Apa kata Allah di ayat yang berikutnya? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Berarti indikasi sholat kita itu sudah benar
dua sifat ini sudah terkikis dari hati kita. Kalau masih dua sifat ini belum terkikis dalam hati kita, ayo introspeksi diri. Masing-masing. Jangan-jangan sholat kita belum benar selama ini. Sholat benar itu bukan dari sisi fikihnya, gerakannya, bukan hanya itu. Tapi urusan hatinya. Ruh sholat itu sudah masuk atau tidak? Ya. Karena apa? Betapa banyak orang yang sholat hanya sekedar sholat, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena sholat yang benar, kata Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat yang benar tuh. Sesungguhnya sholat yang benar, itu kata Allah, yang bisa mencegah keburukan dan kemungkaran. Berarti kok ada orang Islam dia sholat, kok masih maling konta infak, kok masih maling sendal, kok masih korupsi, masih apa lagi? Ya maksiat-maksiat lah. Ini kira-kira sholatnya yang salah atau orangnya? Orangnya salah. Ya, berarti belum benar dia sholatnya. Ya, makanya itu menjadi cambuk bagi kita, introspeksi ya bagi kita. Untuk terus memperbaiki kualitas sholat. Makanya bukan berapa banyak kita sholat. Kalau 5 waktu ya jelas. Maksudnya kalau kita nambah sholat sunnah. Bukan betapa banyaknya itu, tapi kualitasnya. Rasa khusyuk kita kepada Allah ya Azza wa Jalla. Itu yang kemudian terus kita tumbuhkan. Ya, itu amal soleh. Allah contohkan hubungannya dengan Allah. Allah contohkan apa? Sholat. Kemudian hubungannya dengan manusia Allah contohkan apa? Bersedekah, infak di jalan Allah. Karena jiwa manusia itu pelit. Itulah dikikis tuh. Karena kita hidup sementara Pak. Dan harta yang kita infakkan itulah harta kita yang sesungguhnya. Kita punya uang 1 miliar. Ya. Tapi kita simpen terus. Kita mati. Siapa yang manfaatkan 1 miliar? Istri kita, anak-anak kita. Ya kalau benar, kalau mereka benar, mereka soleh, solihah, dibangunkan kita masjid atas nama kita. Wakaf untuk bapak yang sudah meninggal, karena ini uang bapak. Tapi kalau enggak benar, rebutan mereka, bahkan bunuh-bunuhan. Na'udzubillah. Ya, udah, kita punya duit, keluarkan di jalan Allah. Mumpung masih hidup. Ya, dan itulah harta kita sesungguhnya. Insya Allah besok akan kita bahas di Rahmatan lil Alamin. Ya, apa judulnya itu di Rahmatan lil Alamin itu? Yang setia, aduh aku lupa. Apa Ustaz judulnya? Ya, perjuangkan yang setia menemani. Itu dia. Itu kita sepil dulu sekarang, gitu ya. Jadi ada yang akan setia menemani kita nanti sampai mati. Itu yang harus kita perjuangkan, itulah, itu maksudnya. Taib. Yang ketiga, ya yang terakhir. Kita selesaikan dulu ayat ini, ya, sampai ayat yang kelima. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, ini iman. Ya, kita sudah bahas. Ya, iman bil ghaib ini perinciannya. Ya, iman kepada Al-Qur'an, ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kemudian beriman dengan hari akhir. Dengan hari akhirat, yakin dia. Ulaika la'ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah ya Azza wa Jalla. Wa ulaika humul muflihun. Nah ini pembahasan kita. Mereka itu adalah orang-orang sukses. Muflihun. Makanya ini bagus nih. Ya, nah, buat nama anak. Muflih. Apa artinya? Sukses. Nah gitu. Jangan kita kadang
ada orang yang ngambil nama itu dari Al-Quran, tapi asal-asalan. Pokoknya apa? Antum kenapa ngambil nama ini? Acak, tat. Acak. Makanya ada orang namanya musyrikat. Wanita-wanita musyrik. Artinya. Ada orang namanya zani, pezina. Gimana caranya ini? Ya. Walaupun dari Al-Quran kan gak semuanya artinya bagus. Subhanallah. Ini luar biasa kadang. Jangan ikuti tren. Itu menjadi tren tuh. Pokoknya nama dari Al-Quran, acak lagi. Tanya ahli ilmu. Ya, jangan acak. Apalagi kita tidak bisa bahasa Arab. Ya bahaya loh. Ya, apalagi namanya zani tadi loh. Pezina Pak, itu kan doa loh. Ya. Az-zani wa zaniyah. Ya. Kepanjangannya zani zaniyah. Pezina laki-laki perempuan, itu lengkap lagi. Allahul musta'an. Ya. Oleh karenanya ini harus kemudian kita hati-hati. Nah, ini rekomendasi dari saya ya, muflih, sukses. Nah, itu. Ya, yang mungkin sekarang lagi istrinya mengandung gitu ya. Atau pengen punya anak lagi ya. Makanya segera buat anak ya. Muflih namanya, muflihun. Ya, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang sukses. Nah, ini kunci pembahasan kita. Kemudian yang terakhir ya, dan ini dari ayat yang lain. Ya, dari ayat yang lain yaitu yang ketiga, kunci sukses yang ketiga, tidak zalim. Karena ini penghalang kesuksesan. Percuma Kak kita beriman kepada Allah, kita punya banyak amal soleh, tapi zalim, nggak masuk surga. Allah mengatakan innahu la yuflihud zalimun. Sesungguhnya tidak akan sukses orang-orang zalim, kata Allah. Ini dalam ayat yang lain. Orang yang zalim tidak sukses. Zalim ada dua. Zalim kepada Allah yaitu syirik, dan zalim sesama manusia dalam bentuk apapun. Dan kedzaliman kepada Allah ini sebesar-besar kedzaliman. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah sebesar-besar kedzaliman. Ya. Kita menjadikan tandingan. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bagaimana syirik itu, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu kamu menjadikan sesuatu tandingan untuk Allah, padahal Allah itulah yang menciptakan engkau. Jadikan sesembahan lain selain daripada Allah. Ya, itulah kesyirikan. Ya, sekarang kan banyak model-model kesyirikan ya. Bukan hanya orang menyembah pohon, menyembah batu. Ya, banyak sekarang. Makanya kita harus waspada, terus belajar tauhid sampai mati. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya, Syekh kita udah selesai nih belajar kitab tauhid. Kira-kira belajar apa lagi? Tauhid lagi. Ulangi lagi. Terus apa lagi Syekh? Tauhid lagi. Terus sampai kapan? Sampai mati. Belajar tauhid. Kan itu adalah ciri khas dakwah sunnah, dakwah salafus soleh adalah berdakwah di atas tauhid. Lalu kemudian yang kedua yaitu zalim sesama manusia. Dan subhanallah, pernah suatu ketika ada seorang wanita, dia itu rajin puasa sunnah. Berarti kan kalau puasa sunnah ya wajibnya pasti rajin ya. Ya, rajin puasa sunnah. Rajin sholat malam. Ya, rajin sholat malam. Lalu kemudian tapi dia ini ya menggibah sana, mencela saudaranya, mencaci maki saudaranya. Ditanyalah sama Rasulullah SAW, bagaimana orang ini? Maka Rasulullah menjawab, hiya finnar, orang ini di neraka. Makanya tidak ada gunanya iman, tidak ada gunanya amal soleh kalau zalim.
menjadi penghalang kesuksesan kita. Zalim kepada Allah ini sangat dahsyat sekali, menyeret orang kepada kekufuran. Zalim sesama manusia tidak bisa cukup dengan taubat, tidak bisa. Ya Allah ampuni saya, tidak bisa. Kalau zalim sesama manusia wajib minta maaf. Urusan uang wajib diganti. Ya, ini kadang kita tidak peduli urusan-urusan seperti ini. Dan kebanyakan kita diuji nih. Kita yang sudah ngaji, iyalah muamalahnya diperbaiki. Karena kita diuji masalah-masalah muamalah ini. Kadang orang percaya, ya karena kita sudah ngaji. Ya, oh kalau orang udah ngaji insya Allah lah urusan muamalah nomor 1. Tidak juga. Ya tidak? Enggak. Jangan memandang fisik. Kalau urusan duit, ya. Kenapa tuh pinjemi duit orang itu? Jenggotnya tebal dia, ya, pakai jubah terus. Kita belum tentu, ya, bisa jadi, ya hanya pura-pura, ya, sebelum kita uji dulu. Makanya Umarul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kalau pengen menguji seseorang itu kan 2, ya, makanya ini juga bahan untuk bagaimana seleksi karyawan gitu ya. 2 nih, urusan duitnya aman, berarti orang baik dia. Muamalah jujur dia, diuji dengan, ayo dikasih utang, tepat waktu enggak? Ya, kalaupun dia enggak bisa bayar pada waktu itu, dia minta udzur, minta maaf. Begitu. Jadi bukan, kalau orang pinjam itu kan pasti dia butuh, ya atau tidak? Itu kalau pinjam baik-baik atau tidak? Oh baik-baik. Ya akhi, tolonglah akhi, insyaallah. Antum orang baik ya akhi. Ya. Antum mana lihat ganteng sekali. Gimana? Ya pinjemilah dulu 100 gitu ya. Akhirnya pinjemi. Akhirnya ditagih terus. Gimana nih? Belum ada. Belum ada terus. Sampai nomor kita diblokir. Subhanallah. Kita yang punya duit, kita yang susah nagihnya. Seolah-olah kita yang butuh. Harusnya dia yang bayar gitu lah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah ini zalim ini bahaya. Ya, penghalang kita masuk surga. Zalim sesama manusia. Udahlah, lebih baik kita dizalimi daripada kita menzalimi. Udah, itu jadikan kaidah. Udah enggak apa-apa kita dizalimi. Kenapa? Karena nanti kita dapat pahala kalau kita dizalimi. Imma kita dapat pahala dari dia, transferan pahala, atau dosa kita diambil sama dia. Nah itu, untung atau enggak? Untung. Tapi kalau kita sampai mendolimi, bahaya. Imma pahala kita diambil dia, atau dosa dia kita ambil. Dan musibah. Padahal ketika itu nanti di surga, nanti di akhirat kita lagi butuh-butuhnya amal soleh. Dan tidak bisa lagi kita amal soleh. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Al-yaum, hari ini, amalun bila hisab. Kita hanya beramal, tidak dihitung. Wa ghadan, nanti hisabun bila amal. Hanya dihitung, nggak bisa nambah lagi. Nggak bisa lagi beramal soleh, sudah tutup. Yang ada hanya hitung-hitungan. Makanya sekarang, mumpung masih kita ini bisa amal, beramal soleh. Ya, sebelum nanti nggak bisa lagi kita beramal soleh. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimankumullah, inilah 3 kunci kesuksesan yang kemudian harus betul-betul kita hayati dalam kehidupan kita sehingga kita betul-betul sukses di dunia dan sukses di akhirat. 3 ini jadikan prinsip hidup. Iman, amal soleh, tidak zalim, tidak ada urusan sama orang. Maksudnya urusan kedoliman. Ya. Kalaupun kita pernah zalim, segera minta maaf. Jadi minta maaf nggak harus nunggu lebaran, nggak harus, segera. Karena tidak ada jaminan kita hidup sampai lebaran. Nah, ayo minta maaf. Terlebih adalah orang-orang terdekat kita, istri kita. Ayo kita minta maaf sama istri kita. Banyak kan kita mungkin zalim sama istri kita, sama anak-anak. Istri juga minta maaf sama suaminya. Udah, tidak usah gengsi-gengsian. Orang kan kita gengsi. Kita tidak salah, Tat. Ya, kita tidak ada salahnya. Ibu-ibu juga gitu, nggak usah gengsi.
Ya. Kan kalau wanita itu kan biasanya wanita selalu benar, ya atau tidak? Ya. Wanita nggak ada salahnya. Iya. Nggak ada, tetap semuanya potensi salah aja. Semuanya punya potensi salah. Nggak ada yang paling benar, nggak ada yang nggak ini. Ayo sama-sama minta maaf. Introspeksi bareng. Kan kita mau masuk surga bareng, ya atau tidak? Atau enggak? Wah, nah aja Ustaz, istri anak enggak usah lah. Kan masa kayak gitu? Gimana ceritanya? Iya, anak udah bosan, pengen nanti nikah lagi aja sama bidadari. Biar istri saya nggak masuk surga. Masa kayak gitu? Iya, kita itu pengen surga dunia juga pengen surga akhirat gitu. Taib, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, taib. Sebelum ini murojaah dulu ya, kita murojaah dulu. Pengajian kita apa hari ini? Kunci sukses dunia akhirat. Menurut siapa? Al-Qur'an. Ya, jadi pembahasan kita menurut Al-Qur'an, bukan menurut orang kafir, menurut materialistik gitu ya, yang memandang kesuksesan hanya materi. Kita bahas surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Ya. Lalu kemudian ayat yang satunya lagi, innahu la yuflihut thalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan sukses. Itu surat Al-An'am ayat 21. Jadi kalau kita mau sukses, Al-Baqarah 3 sampai 5, Al-An'am 21. Nah, itu 3 prinsip sukses atau 3 kunci sukses. Ya, menurut perspektif Al-Qur'an. Ya. Lalu kemudian di surat Al-Baqarah ada berapa pembahasan? Ada 2. Yang pertama apa? Beriman. Dicontohkan beriman kepada apa? Yang gaib. Kemudian di ayat berikutnya dicontohkan kepada apa? Iman kepada Al-Qur'an atau kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dicontohkan lagi dengan apa? Beriman kepada hari akhir. Ya, itu iman. Kemudian yang kedua apa? Amal soleh. Amal soleh ada berapa? Ada 2. Yang pertama, hablum minallah, ya, horizontal, ya, vertikal, ya, hablum minallah, dan horizontal, hablum minannas. Dicontohkan hablum minallah dengan apa? Salat. Kenapa kok salat? Karena salat ini pembeda. Ya, salat ini pembeda. Makanya di dalam Islam tidak ada keringanan sedikit pun untuk meninggalkan sholat. Tidak ada. Kondisi apapun. Tidak ada. Ya. Kecuali 2. Gila atau mati. Nah, itu baru sudah nggak sholat lagi. Tapi selagi nggak gila dan nggak mati, sholat terus. Yang ada hanya keringanan masalah hay'ah. Caranya ataupun dalam jumlahnya. Hay'ah misalnya nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tidur berbaring, nggak bisa berbaring, pakai isyarat, nggak bisa isyarat, ya disolati, ya udah di depan jadi imam deh, ya begitu, ya tidak ada. Yang ada kemudian keringanan untuk jamak qashar. Nah itu saja, tapi kan tetap sholat. Gak ada ceritanya, boleh gak meninggalkan sholat? Gak ada, gak boleh. Ini saking besarnya urusan sholat. Karena kewajiban sholat langsung dari Rasulullah SAW, ya Isra Mi'raj. Ya, langsung mendapatkan wahyu dari Allah di Sidratul Muntaha. Ya, ini urusan sholat. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang urusannya sama manusia? Infak. Kenapa kok infak? Jiwa manusia pelit. Ya, percaya atau enggak? Jangan enggak percaya. Al-Qur'an nih, bahaya enggak percaya. Bukan kata saya ini, Al-Qur'an. Ya. Ya, kita harus ngakui kita ini pelit, hukum asalnya. Tapi kalau kita sudah merubah ngaji, ya sudah mulailah dikikis tuh dikit-dikit tuh sifat dasar tuh.
Ya, jadi tidak pelit lagi, jadi dermawan. Taib. Kemudian yang terakhir apa? Tidak zalim. Ya. Zalim ada berapa? Ada 2. Zalim kepada Allah apa? Syirik. Dan ini sebesar-besar kezaliman. Kemudian yang kedua apa? Sesama manusia. Berbagai macam bentuknya, baik itu dalam muamalah, dalam ini dan itu semuanya. Hati-hati ya, ittaqu da'watal maghdub. Kata Rasulullah SAW, hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzolimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzolimi tidak ada batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, makanya kalau bisa kita jadi yang madlum, jadi yang terzolimi, tidak ada masalah, nggak apa-apa. Kita sering ditolimi orang, dikata-katain, sabar aja, udah, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai kita yang menjadi pelaku dizolim, hati-hati. Apalagi zaman-zaman media sosial ya, ya kedoliman itu bisa hanya diketik loh, diketik dengan tangan dan sebagainya. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya kurang lebihnya mohon maaf. Ada tanya jawab? Nggak ada ya? Nah, ada? Ada 1 aja mungkin ya. Nah, kayaknya udah paham semua. Nah, insya Allah paham. Imam Syafi'i itu salah satu sifat beliau itu kalau dapat ilmu ya cepat hafal dan sulit lupa. Itu Imam Syafi'i itu. Ya, kalau kita susah hafal, cepat lupa. Makanya kita butuh mencatat. Makanya yang nggak mencatat itu Imam Syafi'i. Insya Allah. Ya, semoga jadi Imam Syafi'i beneran ya, bukan KW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.